Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Ustazah Muslihah pada pembelajaran tematik tema 4, subtema 3 pembelajaran 4. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan anak-anak ustazah siapkan dulu buku tematiknya ya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ada PPKN dan ada bahasa Indonesia. Adapun tujuan kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Baik anak-anak ustazah, silahkan simak pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bunyi sila ketiga Pancasila serta simbolnya dan makna sila ketiga Pancasila itu sendiri. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tentunya masih berkaitan dengan pembelajaran sila ketiga Pancasila serta mengenai pembelajaran unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Tahukah kalian pekerjaan seorang kepala desa? Ya, pasti anak-anak ustazah ada yang pernah mendengar bahkan tahu tentang pekerjaan seorang kepala desa. Lalu, hal baik apa yang bisa kita contoh dari seorang kepala desa? Nah, agar lebih memahami, silahkan anak-anak ustazah dibuka buku temanya ya, halaman 118 sampai 119. Bagaimana anak-anak ustazah sudah membaca cerita pada halaman 118 sampai 119? Sekarang coba kita cari tahu sama-sama. Yang pertama, apakah Pak Tulus mengamalkan sila ketiga Pancasila? Ya, betul sekali. Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu dengan cara membudayakan tegur sapa terhadap warganya. Serta Pak Tulus tidak mengenal apakah warga tersebut orang asli penduduk dari sana atau transmigrasi. Semuanya sama rata diperlakukan oleh Pak Tulus. Nah, yang kedua, yaitu hal-hal baik apa saja yang bisa kita ambil dari sikap Pak Tulus terhadap warganya. Yang pertama, Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Yang kedua, Pak Tulus sering mengunjungi warganya serta menegur sapa warga yang dia temui sebelum berangkat ke kantor. Selanjutnya, berdasarkan cerita tersebut, sikap baik apa yang bisa kita ambil dari warga desa Seriwangi? Nah, yang pertama, perbedaan asal-usul tidak meregangkan kedekatan mereka. Yang kedua, ketika berpapasan, mereka saling bertegur sapa. Dan yang ketiga, warga juga bergantian menjaga nenek Inja yang sedang sakit sampai pulih sesuai dengan arahan dari kepala desa. Nah, selanjutnya, coba kita cari tahu apakah warga desa Seriwangi juga sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Menurut anak-anak bagaimana? Ya, betul sekali. Warga desa sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila dengan baik. Yang tentunya semua itu tidak lepas dari seorang kepala desa yang baik juga. Lalu yang terakhir, coba ustazah tanya, apakah anak-anak ustazah sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila, terutama mengenai budaya tegur sapa?
Ya, Ustazah yakin anak-anak Ustazah tentu sudah mengamalkan budaya tegur sapa sebagaimana yang sudah diajarkan di sekolah kita, yaitu budaya 5S. Nah, apa itu budaya 5S? Masih ingat ya? Yang pertama, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Selain menggambarkan tentang pengamalan sila ketiga Pancasila, cerita tersebut juga bisa kita tentukan mengenai unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ingat-ingat kembali apa itu unsur intrinsik dan ada berapa unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang sudah kita pelajari. Ya, betul. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun utuhnya suatu cerita. Lalu, kita sudah belajar ada 7 unsur intrinsik dalam suatu cerita. Sebelumnya, kalian sudah Ustazah minta untuk membaca cerita pada halaman 118 sampai 119. Setelah membaca, coba anak-anak Ustazah temukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Mulai dari judul cerita, kemudian sifat tokoh, latar tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral dari cerita tersebut. Oke, sekiranya anak-anak Ustazah sudah paham betul ya mengenai unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Ustazah rasa sudah cukup pembahasan materi kita pada hari ini. Agar lebih ingat mengenai pembelajaran hari ini, Ustazah akan memberikan latihan berikut. Pembelajaran hari ini. Yang pertama, Pak Tulus dan warganya sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila dengan baik. Yang kedua, dalam suatu cerita, kita bisa menentukan unsur-unsur dalam cerita tersebut, mulai dari judul, kemudian tokoh, sifat tokoh, latar tempat, awal dan akhir cerita, serta pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Terkait pembelajaran hari ini, terutama tentang pengamalan sila ketiga Pancasila dalam cerita, pentingnya budaya sapa dan tegur dalam kehidupan. Nah, itu ternyata sudah ada tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka bangunlah suasana damai di antara orang-orang mukmin yang bersaudara itu. Bertakwalah agar kami selalu mendapat rahmat Allah. Masya Allah, sungguh indah ya soleh dan soleha Ustazah. Allah mengajarkan pentingnya budaya tegur sapa, karena budaya tegur sapa ini membuat kehidupan kita jadi damai, tenang, bahkan terciptanya kerukunan dan persatuan dalam kehidupan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya dengan baik ya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian jangan lupa juga belajar yang rajin, tetap semangat. Jangan lupa murajaah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Salah hilaf, Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.